Shalom, selamat pagi teman-teman. Bersyukur kepada Tuhan yang selalu menyertai kita hingga saat ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita naikkan satu pujian, Give Thanks. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Teman-teman, mari kita ucapkan ayat hafalan kita terambil dalam Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Psalm 25 verse 10. All the ways of the Lord are loving and faithful for those who keep the demands of His covenant. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan Bapa dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, biarlah Tuhan Engkau memberikan kepada kami hati yang mau dengar-dengaran dan fokus akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar pada pagi ini diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 21. Tetapi Miss hanya akan membacakan Yohanes 10 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba
dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah gembala yang baik. Adapun tujuan firman Tuhan pada pagi ini, ibarat domba yang hanya menyerahkan dirinya kepada gembala yang adalah Yesus Kristus. Sejak dahulu kala, orang Israel yang mempunyai domba-domba akan menyerahkan dombanya kepada gembala-gembala. Gembala-gembala tersebut membawa binatang-binatang itu berpindah-pindah tempat untuk mencari rumput. Pada musim dingin, mereka akan tinggal di lembah-lembah. Tetapi kalau musim panas sudah tiba, mereka akan naik ke pegunungan untuk mencari padang-padang rumput. Seringkali mereka berbulan-bulan tinggal di sana. Pada malam hari, domba-domba itu digiring ke kandang di tengah padang rumput. Kandang itu terdiri dari 4 dinding batu yang bertumpuk-tumpuk. Di atas tembok batu-batu itu tumbuh tanaman berduri. Kandang itu tidak beratap, tapi seringkali kandang di bagian belakang diberi atap, sehingga pada musim hujan tiba, domba-domba itu bisa berteduh di sana. Pintunya pun tidak ada yang bisa ditutup, sehingga si gembala penjaga malam berdiri sepanjang malam di depan pintu yang terbuka itu. Pada petang hari, si gembala berdiri di sana dan seekor demi seekor domba masuk ke dalam kandang. Sementara si gembala memeriksa apakah ada domba yang terluka yang perlu diobati. Kadang-kadang domba-domba dari beberapa gembala berada dalam satu kandang. Tetapi walaupun demikian, tidak terjadi kekacauan di antara binatang-binatang itu. Tiap domba mengenal suara gembalanya. Gembala lain tidak akan diikutinya, sekalipun orang itu meniru-niru suara gembala dari domba itu. Gembala itu pun mengenal domba-dombanya. Setiap domba diberinya nama. Kadang-kadang si gembala harus menempuh bahaya untuk menjaga domba-dombanya. Di padang rumput itu banyak binatang buas yang mengintai senantiasa. Sebagai senjata, selalu ada padanya sebuah gada yang di ujungnya diberi duri besi. Selain dari gada, ada lagi tombaknya dan umbannya. Umban itu dipakainya untuk melemparkan batu kepada domba yang terlalu jauh menyimpang dari kawanannya. Banyak sekali gembala yang pandai memakai umban, sehingga dapat dikatakan bahwa setiap kali kena sasarannya. Gembala dan domba masuk melalui pintu, tetapi pencuri dan penyamun mencoba memanjat kandang. Di kandang di tengah padang rumput itu tidak ada pintu yang dapat dibuka atau ditutup. Gembala itulah yang seolah-olah menjadi pintu.
Dialah yang berdiri di pintu dan memasukkan domba seekor demi seekor. Barang siapa yang masuk ke dalam kandang dari tempat lain, ia adalah pencuri. Yesuslah yang menjadi pintu bagi domba-domba Allah. Domba-domba harus melalui gembala. Domba-domba harus melalui Yesus supaya beroleh keselamatan. Ia adalah pintu dan ia juga pemimpin domba-domba itu. Yesus adalah gembala yang baik. Dialah satu-satunya gembala dari domba-domba Allah. Syarat bagi seorang gembala yang baik adalah memberikan nyawanya atau rela berkorban untuk domba-dombanya. Kalau datang beruang dan singa menyerang kawanan itu, ia akan melawannya. Ia tidak takut mati. Seorang upahan tidak akan berani berbuat seperti itu. Dia akan lari dan meninggalkan domba-domba itu. Sang gembala yang adalah Yesus Kristus rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Ada juga orang upahan yang ada di dunia ini, pada lahirnya tidak ada bedanya dengan gembala biasa. Tetapi kalau ada bahaya, mereka akan lari lebih dulu. Mereka adalah orang upahan saja. Tetapi lain halnya dengan Yesus. Ia menyerahkan nyawanya bagi segala dombanya. Ketika musuh umat manusia menyerang, tidak ragu-ragu, ia menyerahkan dirinya di kayu salib supaya domba-dombanya selamat. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dengan jelas, Yesus mengatakan kematiannya di depan orang banyak. Bukan hanya bangsa Israel saja yang masuk dalam kawanan domba itu, tetapi orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Di tiap bangsa ada domba-dombanya, dengan rela memberikan nyawanya sampai mati, bukan karena dipaksa. Anak-anak, ibarat domba, marilah hanya menyerahkan diri kepada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus, yang rela memberikan nyawanya bagi keselamatan kita, yang rela memberikan nyawanya demi keselamatan kita. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Semua ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang bisa kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah kami hanya menyerahkan hidup kami kepada Engkau yang adalah Gembala Agung kami. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Gembala yang agung, yang selalu menyertai kami, memberikan nyawa-Mu bagi kami untuk keselamatan setiap kami umat berdosa. Bapa yang baik, kami serahkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau tolong dan Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.